Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada, dan semoga dilancarkan rezeki menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini sesuai dengan thumbnail, ini adalah sebuah regulator atau kiprok motor yang warna hitam, dan di sini mungkin untuk motor jenis Honda lama atau motor Supra lama, dan jika digunakan di dalam motor ini sangat berpengaruh sekali, dan mungkin hasilnya akan lebih baik jika kita mengetahui fungsi dan cara kerja dari sebuah kiprok motor. Oke, kiprok motor seperti ini. Dan untuk kiprok motor ini biasanya ditancapkan atau dibautkan pada rangka bagian motor yang ada aluminiumnya di sini. Oke, mungkin bertujuan untuk menyebarkan efek panas pada rangkaian yang ada di dalam soketnya sini. Oke, di sini ada 4 soket, dan tentunya arus yang dihasilkan mungkin besar sekali sesuai dengan kebutuhan saat kita gunakan di dalam motor itu sendiri. Oke, melihat dari cara kerja yang unik sekali untuk sebuah regulator atau pembatas tegangan atau kiprok motor yang ada pada semua jenis motor, baik karburator maupun yang injeksi. Oke, baik yang motor lama maupun yang baru. Ini fungsi dan cara kerjanya sama, tetapi berbeda bentuk fisiknya ataupun berbeda jumlah pinnya. Dan di sini saya ada beberapa jenis regulator atau kiprok yang warna hijau seperti ini, ada yang warna hitam dan warna hijau seperti ini. Untuk warna hijau di sini punyanya motor-motor karburator terbaru. Oke, seperti ini, baik Honda, Yamaha maupun Suzuki memakai yang seperti ini. Oke, yang warna hijau. Dan pinnya di sini ada 4 buah. Oke, ada 4 buah, dan di keempat pinnya sini ini ada fungsi dan cara kerjanya dibagi 2, yaitu sebuah sistem penerangan lampu. Oke, sistem penerangan lampu. Kemudian satunya lagi sistem pengisian ke aki. Jadi di sini ada 2 jenis sistem kelistrikan di motor lama yang karburator, mungkin yang masih menggunakan bohlam biasa, ini yang menggunakan bohlam biasa. Dan tentunya arus pengisiannya ini, kalau orang bengkel atau anak muda yang sering melihat di sistem pengisian motor atau sistem kelistrikan motor, ini biasa disebut dengan half DC atau setengah full DC. Jadi separuhnya ini full ke DC nya atau ke aki, half DC, separuh ke aki yang dirubah ke arus DC, dan satunya lagi masih arus AC yang digunakan untuk lampu motor. Ini adalah mungkin penamaan dari sebuah half DC atau setengah full DC. Mungkin berbeda sekali dengan regulator atau kiprok motor yang jumlah pinnya mungkin lebih dari 4 seperti ini. Ini punyanya motor injeksi, dan arus yang dikeluarkan juga kuat dan stabil, besar dan stabil saat dinyalakan motornya. Saat putaran rendah mungkin voltase pengisiannya langsung full. Dan untuk regulator atau kiprok seperti ini, untuk lampu motor depannya itu ikut dengan aki atau full DC. Oke, jadi di sini untuk jenis regulator atau kiprok seperti ini
sudah full DC atau sepenuhnya digunakan untuk kelistrikan ke aki seperti ini, dan keuntungannya juga banyak sekali. Oke, pengisian lebih besar dan stabil, dan tentunya untuk kiprok full DC seperti ini untuk harganya berbeda sekali dengan yang halus DC seperti ini. Oke, kita bisa lihat dari cara kerja dan fungsinya. Oke teman-teman, fungsi dan cara kerjanya. Di sini ada sebuah sistem pengisian di motor, yaitu sebuah sebuah spool pengisian. Oke, di sini ada regulator atau kiprok dua jenis. Yang sini halus DC dan di sini full DC. Oke, seperti ini. Dan di sini adalah spool pengisian yang pada motor lama. Ini untuk spoolnya atau sistem pengisiannya masih menggunakan LDC yang ada pada motor Vega seperti ini, yang masih menggunakan kiprok yang warna hijau seperti ini. Warna kiprok hijau seperti ini, dan di sini ada jalur tersendiri pada kiprok motor